Apes banget, Anies Baswedan dibuang oleh partai-partai pengusungnya. Kini anak dan pendukungnya dicatut mengusung calon dari independen. Inilah beritanya. Kembali bersama kami, Saudara. Cuitan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan via akun X menyebut KTP anak, adik, dan anggota timnya dicatut untuk pasangan Pilgub Jakarta jalur independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Anies mengunggah tangkapan layar dari laman kpu.go.id yang memperlihatkan data dua anaknya dicatut mendukung paslon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Anies mengunggah pencatutan data KTP anak, adik, dan anggota timnya pada Jumat pagi atau sehari setelah KPU DKI Jakarta meloloskan keduanya sebagai paslon independen di Pilgub Jakarta. Juru bicara Anies Angga Putra membenarkan anak, adik, dan anggota tim yang dicatut datanya tidak pernah menerima permintaan dukungan. Itulah Anies Baswedan yang anaknya dan para pendukungnya dicatut namanya untuk mengusung calon daripada independen yang bernama Dharma Pongrekun adalah Mayor Jenderal Komisaris Jenderal Purnawirawan. Dharma Pongrekun yang bersama Kun Wardana akan diusung maju di Pilgub Jakarta jalur independen dan tentu saja untuk melawan Ridwan Kamil. Tentu saja hal ini menjadikan masyarakat bertanya-tanya dan menuduh kalau Dharma Pongrekun adalah calon boneka untuk melawan Ridwan Kamil. Inilah Dharma Pongrekun. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, apapun yang terjadi, sekali lagi tadi saya berpikirlah dan berimanlah bahwa segala sesuatu kehidupan kita Tuhan sudah mengaturnya. Dan kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri sampai detik ini kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami. Itulah Dharma Pongrekun merupakan calon Gubernur Jakarta lewat jalur independen. Anies menjadi mati kutu dan tak berkutik, malah anaknya dijadikan atau dicatut namanya menjadi pendukung Dharma Pongrekun. Aduh. Sebagaimana kita ketahui bahwa KPU meloloskan pasangan Dharma Pongrekun yang akan menjadi calon dari independen. Melekat oleh Bawaslu. Jadi KPU tidak bisa mengatur lolos atau tidak lolos, tapi ini semuanya proses verifikasi faktual di lapangan. Verifikasi faktual ya. Diawasi secara melekat oleh teman-teman Bawaslu, juga ada teman-teman pemantau. Kemudian rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, dan hari ini berakhir di tingkat provinsi, seperti itu. Itulah KPU yang mengatakan bahwa semuanya sudah diverifikasi dan dari bawah ya, dari pengumpulan KTP dari lurah kemudian dari desa ya, dan dibawa ke KPU. Sementara warga Jakarta yang datanya dicatut untuk mengusung dukungan untuk Dharma Pongrekun angkat bicara. Hal ini tentu sangat merugikan bagi saya. Karena saya tidak pernah mengenal baik itu Dharma Pongrekun maupun Kun Wardana Abdaya secara personal, dan saya tidak pernah memberikan dukungan kepada mereka. Di lain sisi, saya melihat ini sebagai sebuah pelanggaran atas penyalahgunaan data pribadi masyarakat, karena nomor induk kependudukan merupakan nomor rahasia. Jelajahi cara. Itulah warga yang protes atas pengambilan data untuk mendukung pasangan dari independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Sementara KPU sendiri telah melakukan verifikasi ke desa-desa dan malah sampai di Kepulauan Seribu. Inilah keterangan KPU. Ada 245 warga yang kami catat ini dukungannya kemarin pada saat verifikasi administrasi MS
Untuk itu dari angka tersebut kami lakukan verifikasi faktual di lapangan untuk mengecek kebenaran dukungan. Apakah benar warga tersebut mendukung pasangan calon perseorangan atau tidak. Begitu. 1.000 sendiri ini jumlah warganya tidak begitu banyak ya yang kami catat untuk memberikan dukungan. Yang terpadat itu ada di kota Jakarta Selatan sebanyak 200.000. Total dukungannya sendiri yang akan kami verifikasi faktual itu ada 800 ribuan dukungan dan Itulah pernyataan KPU yang mengatakan bahwa telah menverifikasi faktual dan berdatangi di Kepulauan Seribu. Dan inilah Komjen Purnawirawan dan Dharma Pangrekyun yang menjadi bakal Cagup Jakarta di jalur independen. Mendekati para pemimpin partai itu tidak mudah, ya. Apalagi saya tidak punya akses. Saya ini bukan siapa-siapa. Jadi yang saya inginkan adalah mereka beliau-beliau paham tentang bahaya di depan WHO pandemi treaty ini. Karena saya masih percaya bahwa para pemimpin partai, karena partai ini adalah embrio daripada pemimpin, sehingga saya berharap mereka paham. Tapi karena waktu yang terbatas, maka saya menempuh ruang sempit ini sebagai proses dari bagaimana untuk membela atau menyelamatkan rakyat dalam konsep yang lebih luas lagi. Gitu. Berapa tadi Bang yang sudah terkumpul tanda tangan untuk maju Bang? Yang terakhir tadi malam adalah 840. Gitu. Dan itu masih menunggu proses verifikasi. Betul. Ya? Oke. Ya. Nah, kalau bicara soal Jakarta lagi ini kan begitu banyak lah. Oke, kita sangat mengenai bagaimana supaya kita bisa terhindar dari WHO pandemi treaty tadi. Tapi ada isu-isu juga yang cukup menarik, sentingan-sentingan, misalkan kayak konspirasi handphone. Itu gimana Bang? Kenapa Abang bilang konspirasi handphone? Saya tidak pernah menyebut konspirasi loh. Orang-orang saja yang menuduh saya menganut teori konspirasi. Ya. Nah, mereka yang mengatakan seperti itu sebenarnya tidak paham tentang permainan ini. Konspirasi itu kan sebenarnya apa? Kerjasama di antara orang, kerjasama baik atau kerjasama jahat, kan gitu aja sebenarnya. Nah, handphone ini menjadi alat, ya makanya ini ada kaitan, semua program yang ini ada kaitan dengan handphone itu. Handphone ini akan dipakai menjadi alat apa? Alat intelijen untuk memata-matai kita, sehingga seringkali Mbak lagi lihat ini tiba-tiba muncul gitu tanpa kita sadari. Udah seperti dukun gitu Bang maksudnya? Ya, bukan seperti dukun. Semua data-data Mbak, semua rahasia Mbak sudah disimpan di big data oleh mereka. Aman dari orang lain tapi tidak aman dengan mereka. Gitu. Jadi nggak ada satupun namanya keamanan cyber yang mutlak. Karena keamanan ini menjadi industri. Kalau dia aman, selesai belanja kan? Karena ini konsepnya revolusi industri, jadi semua harus berputar menjadi uang. Abang juga pakai handphone tuh? Ya, saya pakai handphone, gunakan untuk kepentingan yang menyelamatkan orang. Sebelumnya Dharma Pangrekyun mengaku siap untuk bertarung melawan siapapun di Pilkada Jakarta. Doakan saja. Ya, karena masih perjalanan masih panjang, masih banyak liku-liku yang kami harus mawas diri dan betul-betul memperhatikan hal-hal teknis seperti arahan dari Pak Dodi tadi. Kalau saya sampai berdiri hari ini, artinya saya siap bertarung. Hanya persoalannya, saya mampu nggak melewati tantangan-tantangan kerikil-kerikil tajam ini. Kalau saya sampai berdiri di depan Kompas, artinya saya sudah memiliki kompas moral.